Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat waktu subuh rahimakumullah. Kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Pagi hari ini dengan izin dengan kudrat irada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dimudahkannya bisa datang ke masjid untuk melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Ini adalah merupakan salah satu nikmat karena fadilah kelebihan keutamaan salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata beliau, salat berjamaah afdalu min salatil fard bi 25 derajat. Fi riwayatin bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian menurut riwayat kelebihan salat berjamaah 25 derajat. Menurut riwayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan salat berjamaah 23 derajat. Ini adalah salah satu di antaranya kelebihan salat berjamaah. Kemudian salat subuh ini termasuk salat yang disaksikan oleh para malaikat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diceritakan, "Ta'ya ta'aqqabu fiikum malaikatun bil-laili wan nahar." Malaikat itu selalu silih berganti. Kalau dalam bahasa kita hapus pergantian. Para malaikat itu ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Pada waktu subuh inilah, salat fajar inilah, mereka itu melaksanakan pergantian, menyaksikan apa yang kita kerjakan. Yang dimaksud di sini adalah salat subuh. Alhamdulillah. Juga tidak lupa Bapak Ibu jamaah, mari kita selalu membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga pengikut penerus beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa atim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semalam berbaca-baca tafakkur, di antaranya kita tafakkur memikirkan tentang alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memikirkan tentang wa'ad dan wa'id. Wa'ad jadi surga,
Tapi ingat, angan-angan cita-cita itu bisa kita capai, bisa kita peroleh, bisa berhasil. Harus kadar yakin lagi, kita kadang boleh amat yakin lagi, kadang boleh ragu-ragu lagi. Yakin sebuah apa-apa yang kita cita-citakan, sebuah apa yang kita inginkan bisa terkabul, bisa kita capai bila mana sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maka oleh karena itu kita jangan terlalu terpengaruh dengan makhluk, dengan alam, dengan sesuatu yang kita sayangi, yang kita inginkan, yang kita cita-citakan. Kita harus banyak takarrub, banyak mendekatkan diri dengan orang yang memiliki alam semesta ini. Kenapa? Dulu pernah menyampaikan perumpamaan kayak seorang supir punya SIM, ya kan, bidun, bawaan kebetulan udah kau tuntut, tapi berisi mobil, berisi motor, ada. Dan punya SIM B2, ya kan, kalau bentar lagi sudah hidup, tetapi hanya cuma berisi mobil, berisi motor, ada. Hendak menukar motor, kadang apa? Cuma berisi SIM ada, bayupin bisa. Sekarang seorang supir ini jangan bahaya motor, jangan bahaya mobil. Dan si supir ini harus mencari siapa orang yang berisi mobil banyak, siapa orang yang berisi motor beruntun, siapa orang yang berisi truk. Lalu apa? Dekatilah pemilik mobil ini, jangan mobilnya jangan dijepa-jepa, jangan dicacarangi sekitarnya. Yang penting dulu orang yang punya mobil ini siapa? Oh, kalau ternyata kita dengan orang yang punya mobil yang banyak, orang maksudnya ini akrab, karena dekat, tahu, ya kan, patuh, gitu kan. Kira-kira kalau kita bertahu, karena kita akrab, sini tahu, kita tahu, kelakuan kita tahu, perbuatan kita tahu, baik semuanya. Apa dia bertahuan lawan sini? Lawan sini bertahuan malah takut-takutnya. Ikan ada lebih sisi. Banyak kuning sini. Ada di sisi, ada banyak hidup dia simpul jelas dan terkapil. Ada sama mengucap jangan mana apa, karena akrab, karena tahu. Kegiatan kita baik, kelakuan kita baik, semua baik. Sini tahu, ada minta, kita kada minta sini berbuat. Kayak apa aja sih kita hidup aja. Aku dengar dia kami sisi mana ada kapok, punya berbuat iya akrab. Coba kalau seseorang ini bahaya, kayak dia bahaya karena urusan, dia bahaya. Tapi pernah berkenalan, ada pernah tahu, ada tahu kita orang mana, ya kan, apa gawian kita, ada tahu. Begitu kita tahu, assalamualaikum, waalaikumsalam, haji, apa haji? Udah orang ini tidak banyak foto-foto hanya ini gitu, kayak apa bawa sama buah, kayak dulu. Nah, kalau belum lagi gitu, dia ada ini dan belum siapa kakak itu, ada patuh, ada cakap. Ini urusan dunia. Urusan alam dunia sama juga lawan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dulu kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita yang penting dulu di dunia ini harusnya utamakan dulu urusan ibadah dulu, yang penting banget. Banyak ibadah tasbih, banyak ibadah zikir, banyak ibadah shalawat, sembahyang 5 waktu baik-baik, puasa bulan Ramadan parah, ya kan? Pokoknya kalau kita ibadah bagus dari segalanya, Al-Quran itu menceritakan walau biha ma tashtahi anfusuhum walau biha ma tad'u, diceritakan kisah innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan bahwa saya Tuhan kami adalah Allah. Orang yakin Tuhan kami itu adalah Allah. Orang yang mengatakan Rabbuna Allah
yakin, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Artinya apa? Langit dan bumi dan segala isi milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ada perlu bercita-cita amal macam-macam segala yang kita bacalah. Ini katakan dulu ceritakan dalam hadis. Cerita seorang sahabat di tangan Rasulullah, boleh Rasulullah besi pahuangan kadada, besi pulau nyiur kadada, besi rumah bilang pembayar kawan di gadai Rasulullah. Tolong Rasulullah berilah ulun ini amalan apa supaya ulun ini hidup kayak orang gitu. Dah kau jadi kamu sebelum salat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas subuh, salatlah kamu 2 rakaat qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Jadi begitu sudah ibadah orang adzan, Allahu Akbar, kita duduk sebelum salat subuh, salat 2 rakaat salat subuh. Kalau kita salat subuh 2 rakaat, kemudian kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. 3 kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Berapa kali baca? 100 kali. Sahabat ini begitu dipadahkan oleh Nabi dan yakin membenarkannya Rasulullah. Rasulullah la yantiqu 'anil hawa in wa ila wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia diamalkannya. Ceritanya dalam hadis itu setelah mengamalkan itu dia jadi orang yang berat. Kalau kita pikir-pikir ya kan, wow, ya subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah, maka jadi sugih. Ya kan? Kenapa? Karena dunia ini Allah Subhanahu wa taala itu yabsudul rizqa liman yasha. Allah memberikan rezeki siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sugih benar bila kamu balik amalannya subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali setelah sudah salat qabliyah subuh. Ya, setelah salat subuh. Kalau salatnya itu 2 kali salat sebelum salat subuh, aduh, ini luar biasa. Orang yang sebelum salat subuh, salat 4 rakaat qabliyah subuh, kemudian salat subuh, dia berjamaah. Ini yang saya paling mau sampaikan juga menurut ungkapan yang disampaikan oleh almarhum Buya Hamka. Orang salat subuh 2 rakaat, kemudian salat sebelum qabliyah subuh 2 rakaat, kemudian salat subuh. Apa kata beliau? Berarti dia mendapatkan 9 apa yang ada di dunia. Jadi ini salah satu di antaranya. Tadi kita dengan merenungkan apa yang sudah menceritakan itu timbullah pasrul amal. Kita kadang lagi pikirkan alhamdulillah datang aja ada kota bercita-cita punya truk ternyata bentrak. Ada kota payah ada cerita kisah dulu punya rumah. Kenapa? Karena kita tidak perlu bahaya, tidak perlu cita-cita yang terlalu tinggi. Cuma tadi kali gabungkanlah cita-cita kita hari ini mendorong kita, memberikan motivasi supaya kita jangan jumud, supaya kita jangan beku, supaya kita jangan frustasi. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita dekatkan diri kita kepada Allah. Dengan Allah jangan sampai ada jarak. Dengan Allah selalu dekat terus, bahkan jangan sampai jauh. Kalau kita ini jangan sampai jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, Rasul sering menyampaikan, "Man taqarraba ilayya bin nawafil shibran." Siapa yang mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan yang sunat tapi setelah syafar dikerjakan. Man taqarraba ilayya bin nawafil ba'da al-fara'id. Kalau dalam ayat kuntu uhibbu. Allah mengatakan kata Allah, aku sangat menyayangi mencintainya. Siapa mendekatkan diri kepadamu dengan mengerjakan yang sunat setelah mengerjakan yang fardu? Ini umum. Yang sunat apa? Yang sunat puasa. Ya.
sunat sembahyang ada, yang sunat sedekah ada, yang sunat baca Quran ada, yang wajib baca Quran ada, yang wajib sedekah ada, yang wajib salat ada. Tapi mendekatkan diri kepada Allah bil muraqabah wa ilayya bin nawafil ba'da al-faraid. Apa dia bilang? Aku kata Allah banyak yang sudah kita ini kalau disayangi oleh Allah, ini dulu dia bila disayangi oleh laki kata baru betagi kita duit terus. Iya, kalau laki saya ada pertama minta ada bayar, kalau itu bagi sahara payah ada apa kan berjalan sudah diwajib dengan pelaku kalau saya yang ada kita. Nah, karena lakinya saya, kata laki saya ada perlu minta langsung diberi terus dihadiahkan. Udah laki kan saya, ya kan? Bentuk ginilah tapi ini dulu, tapi itu punya macam. Kalau satu laki gini lagi itulah ya kan? Nah, ini sekitarnya. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita disuruh supaya dekat dengan Allah Subhanahu. Bila dekat dengan Allah, Allah mencintai. Untuk ibu, aku banyak yang iya. Sudah, bila kita disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini sudah dirulun kalau di dunia ini seseorang disayangi oleh Allah, walaupun rasa dunia ini benci lawan kita, walaupun dunia ini orang ingin mencelakakan kita, tapi kalau Allah sayang, Allah melindungi kita, selamatkan. Sebaliknya di dunia ini kalau kita ada disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua orang di dunia ini sayang sebenarnya kan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyayangi dia akan alam selamat, ya alam selamat. Oleh karena itu kita yang pertama bagaimana di dunia ini supaya kita itu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi yang pertama faedah itulah aslul amal. Kita tidak perlu bercita-cita macam-macam, tidak perlu agar-agar macam-macam, tapi semua apa yang kita inginkan oleh Allah dikabulkan. Yang kedua wa islahul amal. Dengan timbulnya tafakkur, itulah kita untuk memperbaiki amal perbuatan kita. Artinya begitu kita mendengar cerita kisah kematian, begitu mendengar cerita kisah di dalam kubur, begitu mendengar cerita padang pasar, begitu kita mendengar cerita dari serta musafir dan lain sebagainya, begitu mendengar cerita surga, begitu mendengar kita ada kenyamanan orang di dalam kubur dan lain sebagainya, lalu kita ingin mengislah diri kita, memperbaiki diri kita. Apa kita perbaiki itu bukan diri kita baiki, amal perbuatan kita baiki. Yang aku ucapkan ini baik, sadar aku kalau ternyata kan baik ambil. Tak aku lihat di baik, ada kalau ternyata kan baik tinggalkan. Kita lihat baik. Yang aku dengar di baik, sadar kalau ternyata tidak baik tinggalkan. Yang baik yang didengarkan. Yang kukerjakan ini baik, adakah yang walaupun menunjukkan walaupun secara duniawi, secara materi, mungkin secara finansial pekerjaan kita didapatkan duit yang banyak, tapi menurut agama ini bertentangan dengan syariat agama Islam, tinggalkan. Wa islahul amal, memperbaiki kita ini harus. Ya. Kenapa? Karena amal inilah yang akan kita bawa ke dalam kubur. 3 macam kalau kita mati orang kubur, dia akan 2 macam balik lagi ke dunia. Cuma hanya 1 yang ikut ke dalam kubur. Apa? Yang 2 macam tidak ikut itu pertama al-malu wa ahlu, harta dan keluarganya. Sudah sampai di dalam kubur, selesai sudah ditanam, selesai sudah sebuah kubur, ya kan? Ini lagi tinggal naik ke rumah. Ternyata laki mati dan ini ada obat ke rumah. Nah, ini mati lagi ada obat juga ke rumah, ya kan? Hartanya wa ahluhu kembali ke dunia. Dan obat amal. Maka oleh karena itu amal ini yang kita perbaiki, amal yang baik, amal yang baik. Islahul amal. Wa idadu zadiya li rabbil ba'al. Yang ketiga, menyiapkan bekal untuk hari pembalasan. Ya, timbul ada apa lagi nak bawa kita apa lagi dibawa? Oh, kalau kayak itu aku harus banyak bertasbih subhanallah, 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 subhanallah. Banyak alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hati kita
kata motor putih pasti ingin membaca tasbih, ingin membaca tahmid, ingin membaca tahlil, ingin baca salawat, ingin baca Al-Quran, ingin baca istighfar, ingin selalu mengerjakan salat fardu, ingin selalu menjaga salat berjamaah. Ini termasuk zad yaum sahur untuk hari pembelasan. Kenapa? Karena mencari kisah gawian dunia sudah selesai. Mengerjakan pekerjaan dunia, dapat apa yang kita kerjakan, sekian hasilnya, sekian investasinya, investasi di dunia ini sudah. Kalau kita meninggal, apakah di bawah? Jawabannya tidak. Ya kan? Jawabannya tidak. Ya, apakah investasi dunia ini akan menjamin keselamatan di dunia? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Bahkan nilainya salah menggunakan urusan dunia ini bisa sangat berbahaya di dunia. Ya, bisa berbahaya di dunia. Jadi wazan wa'idan zat yaumul ba'ad akan membawa menyiapkan persiapan untuk sahur hari yang akan datang, hari pembalasan. Wa yabghi an tastahdira inda kulli da'in min at-tafakkur ma yunasibu min al-hayat wa kita hendaknya selalu apa yang kita pikirkan kita sesuaikan dengan ayat. Kira-kira pekerjaan yang kamu kerjakan ini sesuaikan tawatulan Al-Quran. Kira-kira pekerjaan yang kita kerjakan sesuaikan lawan asal, lawan hadis. Nilainya sesuai lawan ayat Al-Quran, tidak kerjakan. Bila ternyata bertentangan dengan ayat Al-Quran, bertentangan dengan Al-Quran, siapapun yang mengajak kita, siapapun yang memulai kita, siapapun yang mengarahkan kita, kalau ternyata dengan Al-Quran dan hadis bertentangan, tidak ditoleransi. Siapapun orang, kita tidak bisa. Kita orang yang beriman, kita yakin dia akan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Kamu itu hendaklah berpeganglah dengan sunnah, sunnah yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ummatilah khalifah-khalifah ar-rasyidin. Siapa orang yang hamba, siapa orang yang tua, siapa orang yang usman, siapa orang yang ya. Idan tadi itu, kata Rasulullah SAW, ashabi kan dulu, sahabat-sahabat melaksanakan kita. Dan bagaimana idan tadi itu, kalau kamu menuruti apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabatku, kamu akan dapat petunjuk. Jadi kerajaan berarti lagi zaman dulu orang bepergian, dulu transportasi ini pesawat belum ada lagi. Di zaman dulu itu yang ada hanya di lautan, pakai sampan, pakai kapal, pakai perahu, orang nelayan itu bepergian kada pulang begitu jauh pulang ya, dia melihat bintang. Oh, bintang putarnya di sana, oh, bintang pun di sana. Kalau kalian harap kulik-kulik bintang lagi ke sini, mereka tidak pakai kompas, kan ada kompas. Sehingga kalau mereka itu ingin selamat, dia harus berkata, oh ini bintang ini di sini letaknya, oh bintang itu di sini jam sekian di sini begini. Mereka itu tahu, orang jauh itu tahu. Nah, tapi mengatakan ashabi kan lucu. Sahabat-sahabatku itu laksanakan bintang. Idan tadi itu, bila kamu mengikuti dengan sahabat, tadi itu kamu dapat petunjuk. Artinya dapat, oh, coba apa yang dikatakan Rasulullah? Alaikum bisunnati. Kamu itu harus berpegang dengan sunnah. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ummatilah khalifah-khalifahku, orang yang cerdas, yang pintar, al-mahdiyyin yang kita kembali kalau untuk menyimak apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita lihat dulu ini sesuaikah dengan Al-Quran, sesuaikanlah lawan hadis, ya kan? Kalau tidak bersahabat bertentangan dengan, apalagi kalau terang-terangan bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis,
diceritakan di dalam apa ya, alamat tanda akhir zaman. Alamat tanda akhir zaman itu apa jadi kasirul khutaba wa qalilul fuqaha. Jadi Nabi kaidah akhir zaman itu orang-orang yang ahli-ahli khutbah dan ahli hadis banyak. Wa qalilul fuqaha, orang yang mengerti dalam fikih, mengerti dalam sunnah, menurut fikih Islam. Jadi sedikit, ya kan sedikit. Bagaimana kita pikir? Oleh karena itu apalagi yang sekarang kita tuh mudah menerima, ya kan? Kalau yang kita baca di atau kita baca di buku, ya kan? Baca-baca pendapat kita jangan langsung mengalah, jangan sampai ragu dulu kalau bertentangan. Kita tanyakan dulu, ya kan? Kita tanyakan dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ta'lamulah ahlul dzikri. Ahlul dzikri kalau berbahas orang yang mengerti Quran, orang yang mengerti hadis, orang yang ahlul ilmi, ya, orang yang ahlul. Jadi bukan ya ahlul dzikri itu orang biasa, ya kan? Apalagi kalau orang yang ada mengerti di Quran, ada mengerti dalam hadis, ada yang bisa dikatakan. Kalau menurut bahas ahlul dzikri adalah orang yang ahlul Quran, orang yang ahlul hadis. Orang yang mengerti, tanyakanlah tahu mereka. Kayak apa pendapat sahabat Ibnu Abbas, ya kan? Kalau berbicara tentang Al-Quran, atau orang yang paling mengerti dengan tafsir Al-Quran itu dari Ibnu Abbas. Sehingga apa yang dikatakan dalam Ulumul Quran 99% kalau tafsir yang dikatakan oleh Ibnu Abbas benar. Untuk sahabat yang lain itu kira ya benar ada ini juga cuma yang paling. Dari kata-kata hadaplah kita sesuaikan apa yang kita kerjakan itu, apakah wayang bagi atas takdiran indah kulli nawin min at-tafakkur wa yunasibu minal ayat wal akhbar wal asar. Apa-apa yang sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, sesuai dengan asar. Wa jadi tafakkur bi Allah Taala. Tapi ada kita tidak ada boleh kita tafakkur. Ada boleh kita lakukan apapun memikirkan tentang Tuhan. Kalau kita berpikir tentang Allah Taala itu kayak apa Allah Taala itu, di dalamnya ada baru kita pikirkan. Ya Allah Taala itu bola langit, ya kan? Kita tuh pikirkan langit ciptaan Allah, di atas ada batihan, ada batu tali, ini merupakan sebuah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tadi sarannya dipikirkan dan kita pikirkan langit juga Allah Taala kayak apa Tuhan menginginkan demikian. Dalam bayang dalam manusia di belajar ilmu tauhid, belajar ilmu Allah Taala, akan laluan sampai memikirkan Tuhan, ya kan? Sehingga kita Allah Subhanahu Wa Taala, kamu pikirkan tanda-tanda, jangan memikirkan apa, karena Allah Subhanahu Wa Taala ini bahwa kita jannah laisa wajib wujud, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib adanya, yang bahasa dalam Al-Quran itu ada permulaan, ada pakai keakhiran, artinya dapat dan ada pakai ada akan berakhir selama-lamanya. Kan ini dan yang wajib wujud itu satu-satunya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang lain daripada itu ada. Dan ada permulaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan wal awal wal akhir akan bersalah. Kalau lainnya uluban alaih, semua makhluk pasti akan binasa. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan hanya binasa. Kayak apa? Disinilah akal kita akan sampai pikiran. Percaya aja pokoknya tak menjadikan alam semesta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu bahasa kitanya tidak ada pakai kaitan gitu, tidak bisa. Kalau tak bisa ditanyakan Allah Taala, artinya kayak apa bentuknya, ya kan? Dan kalau dalam bentuk yang pertanyaan yang demikian ini alamnya lawan makhluk. Kayak apa aras ya? Tentang kisah dalam Al-Quran itu ada kursi samawati wal ardh. Kayak apa? Ada kursi wajar, ya kan? Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak ibadah demikian, kita kembali kepada pembicaraan kita tadi. Sebaliknya bagi orang yang beriman dengan tafakkur tadi, pertama fasrul amal. Kita akan lagi kita macam-macam kayak gini. Yang penting banyak bertasbih, yang penting banyak berzikir, yang penting banyak beribadah.
yusyrik billah faqad habita amaluhu. Siapa yang musyrik kepada Allah, hancurlah segala amal ibadahnya. Jadi jangan coba-coba, jangan coba-coba. Ada yang membawa kita Allah. Amal kita rusak. Jangan sekali-kali. Kita optimis lawan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah akan memberi yang terbaik di lawan kita ini. Allah saya korin lawan kita. Jadi kita akan tetap Allah setelah sudah kita tahu tafakkur dan setelah sudah sahabat wa islahul a'mal. Perbaikilah amal ibadah kita. Kita ini sudah baik lagi. Oh sudah baca Quran, tambah lagi baca Quran baik lagi, ya kan? Oh sudah kita puasa, ada lagi baik lagi. Oh sudah kita bersedekah, tambah lagi ya Islam. Yang terakhir, wajah iktidal zat di yaumil ma'ad. Kita persiapkanlah sahur untuk bekal hari akhirat. Apa yang kita bawa untuk kita di hadapan? Apa yang akan menyelamatkan kita nanti pada hari pada masa? Apa yang akan menyelamatkan kita untuk melihat siratal mustaqim? Mudah-mudahan kalau ada yang boleh sampaikan ini memang benar, semata-mata karena Allah dan Rasul. Tapi kalau banyak kekeliruan, banyak kekurangan, ini adalah karena kekurangan apa yang berbeda. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta